Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Celciano Putra, Isti Eka Wahyuni, Noval Fazatala, dan Farhan Ramadan akan mempresentasikan tentang program Java untuk all shop. Berikut pendahuluannya. Pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi. Pada dasarnya, all shop atau toko online adalah sebuah platform di mana pengguna dapat menjual atau membeli produk dan layanan melalui internet. Dalam pengembangan sistem all shop menggunakan pemrograman Java, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Java menggunakan konsep write once, run anywhere, yang artinya kode program Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, atau Linux tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program tersebut. Selain itu, Java juga mendukung pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan pengembang untuk mengorganisir kode program ke dalam kelas-kelas yang terstruktur. Hal ini memudahkan pengembang dalam membagi dan mengelola kode program all shop menjadi bagian yang lebih kecil dan terkelola dengan baik. Berikut adalah alur flowchart. Untuk lebih jelasnya lagi, alur flowchart akan dijelaskan oleh Chelsea. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa pemrograman Java merupakan pilihan yang baik untuk mengembangkan sistem all shop karena dapat membantu pengembang dalam membangun sistem all shop yang kuat dan andal. Pertama, di line 1 sama line 2 kita import dulu java.io .bintang sama java.util.bintang. Ini untuk ngemudahin kalau sebelumnya kalau mau nambah fitur-fitur lagi, jadi nggak perlu lagi nambah import lagi kalau dari luar. Sama public class sesuai yang di luar tadi, tugas besar 2, static void main. Terus kita bikin scanner, namanya scanner tapi S kecil. Terus di sini ada sambutannya, selamat datang di kelompok 2 shop. Nah, terus kita di sini lanjut ke login. Login kita pakai while true looping, jadi loopingnya terus-terusan. Pengen masuk atau buat akun yang tadi tuh. Terus dia masuk ke sini, masuk ke variabel login. Nah, kalau variabel loginnya buat akun, dia bakal bikin akun baru tadi. Masuk ke variabel new username, new password, string. Nah, terus di bawahnya kita try. Takut ada errornya, soalnya sensitif. File writer sama dengan new file writer. Si file writer ini kalau nggak salah ambil dari util. Nah, new file writer namanya user data txt true. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita bikin file namanya userdata.txt. Nah, kalau filenya udah ada, dia nggak bakal nambah lagi, tapi pakai file yang udah ada. Kalau userdata.txt-nya udah ada. Nah, ini kenapa true? Dia jadinya kalau misalnya datanya masih kosong, dia ditambah data baru. Nah, kalau datanya yang sebelumnya udah ada, data yang baru itu nggak bakal nge-replace data yang udah ada, tapi bakal nambah data yang udah ada. Jadi 1, 2, bukan 1 diganti jadi 2. Nah, terus di bawahnya itu ada writer, dari yang atas nih writer, write username, password, terus \n buat new line. Nah, new username, new password itu ngambil dari yang atas, jadi kita masukin data new username, new password ke userdata.txt. Nah, terus writer-nya kita close. Terus kalau berhasil sistem outprintln user data saved successfully. Terus ini try, saya pakai thread sleep biar enak ngedelay output 1 detik, ini 1000 milisecond jadi 1 detik. Nah, terus CLS. Nah, CLS ini saya pakai metodenya ada di bawah untuk clear screen. Nah, ini nih CLS. Bikin metode private, terus ini void, ngambil scanner lagi, try final string stream system get property us.name. Dia ingin tahu nama US yang lagi kita pakai. Saya sekarang pakai Windows. Nah, if US contains Windows, kalau kita pakai Windows, ini program bakal dijalanin buat clear screen. Nah, kalau bukan Windows, misal Linux atau Mac OS, dia pakai yang bawah, pakai yang runtime.getRuntime extract clear scanner.nextLine. Scanner.nextLine ini biar nggak nabrak dan numpuk. Oke, balik ke atas. Setelah CLS. Nah, ini kalau misalnya ada error dari try-nya,
kita di sini ngasih output an error occurred while saving the user data, tapi itu nggak pernah terjadi sih. Kalau misalnya terjadi, ini bakal keluar sebagai output. Terus ini kasih jarak 2 baris. Nah, terus dia minta login lagi setelah misalnya kita register, dia minta login lagi. Kalau misalnya udah punya akun, langsung login. System out print, enter username, enter password. Nah, masuk ke variable username sama password. Nah, di sini buat nge-verify login, nge-read data dari si filenya. Boolean login successful, bikin variabel namanya login successful, tipenya boolean. Nah, dalam variabel itu ada metode verify login username password. Jadi username yang dari sini nih, yang tadi diminta buat login, bakal masuk datanya ke metode di bawah lagi namanya verify login. Nih, verify login. Dia pakai string username, string password sebagai statement. Nah, try buffer reader. Kenapa tadi ada import java.io? Karena kita pakai buffer reader di sini. Buffer reader sama dengan new buffer reader, new file reader, user data, txt. Nah, ini maksudnya buat ngebuka data txt-nya terus ngebaca isi filenya. Kalau misalnya user data txt-nya nggak ada, belum ada, nah ini bakal error. Tapi karena udah ada yang atas tadi yang otomatis nge-create filenya, ini nggak error. Nah, terus bikin variabel namanya line. Nah, pakai looping while line reader.readLine bukan sama dengan 0. Kalau si user data.txt-nya nggak 0 di barisnya, dia ngebaca dengan pisahan koma. String user data sama dengan line.split koma. Jadi dia bakal masuk ke array namanya user data. Terus string stored username, user data 0, stored password, user data 1. Jadi dia bikin variable lagi namanya stored username, stored password, terus masukin user data 0 dari si file sama user data 1 dari si file ke dalam variabelnya. Nah, itu di bawah dicocokin deh. Kalau misalnya password sama username sesuai, nah si readernya ini kita close terus kita return true. Nah, kalau misalnya ini nggak jalan, ini kan return. Otomatis kalau return, program di bawah sini nggak bakal jalan. Nah, kalau ininya nggak ke return, ini if-nya nggak sesuai, dia bakal reader.close lagi biar nggak error. Terus dia ngasih output an error occurred while verifying login. Terus kita returnnya false, yang artinya loginnya failed. Oke, balik ke atas, balik ke boolean login successful. Nah, ini misalnya login successful, otomatis si booleannya nilainya true dong. Nah, if true, di sini kan login successful nih. Kalau misalnya true, otomatis bawahnya juga jika true dong. True, program bawahnya jalan. Kasih output login successful, terus sleep lagi buat 1 detik. Terus clear screen. Lalu ini break-nya buat apa? Break-nya buat si login, biar nggak usah login lagi. Tadi kan while true, kita break jadi nggak usah login lagi. Kalau misalnya dia nggak sesuai, system out print line invalid username or password login failed. Nah, terus ini nggak saya kasih break kayak yang atas biar dia minta login ulang sampai benar. Tapi saya kasih clear screen juga. Nah, terus bawahnya saya mendefinisikan ini, bikin beberapa array sama beberapa variabel. 2 array pertama itu ada barang, ada harga. Dari barang default sama harga default tadi, yang kalau kita belum tambahin apa-apa, ada tas, sepatu, baju, buku, topi sama harga-harganya ini. Terus ada juga bikin lagi array string sama integer, crunch bar atau keranjang barang, crunch har atau keranjang harga. New string 20 elemen isinya. 20 elemen juga. Sebenarnya ini ada kelemahannya, kalau misalnya barangnya lebih dari 20 dia nggak bakal bisa, tapi karena jarang sampai segitu jadi saya ngasihnya 20. Terus bikin variabel integer namanya total harga. Kita kasih nilai awal 0, terus kasih bikin string checkout crunch bar keranjang barang sama dengan string kosong. Terus checkout list keranjang barang juga string kosong. Bikin bawahnya crunch buat dipakai di bawah nanti, ini 0, terus harga bar 0 integer. Terus di bawahnya ada lagi looping.
looping through ini dari menu awal yang tadi di outputnya, mau beli barang, jual barang, isi keranjang atau keluar. Nah nanti dari sini inputannya masuk ke sini, BS ini buy sell. Nah masuk ke sini pakai scanner di atas. Nah kalau biasa dia beli, dia pertama bikin in A 0, terus string I barang, dari si barang tadi tuh kita nge-system out println sama si harganya, jadi nge-tampilin barang sama harganya, barang apa aja yang bisa dibeli sama harga barang-barang yang bisa dibeli. A+1 ini buat nambahin biar yang di print itu array anggota 1, array anggota 2, array anggota 3 begitu, biar harganya sama barangnya beda-beda yang muncul, enggak yang pertama terus. Terus di sini bikin harbar, boolean harbar, harga barang sama dengan false. Nah terus di bawahnya ada while true. Ntar ini kita pakai di bawah nih, di sini. Tapi ini awalnya false karena nanti true sesuai kondisi. Nah dia nanya kan, setelah kita nampilin barang dan harga yang bisa dibeli, nah dia nanya tuh mau beli apa, masuk ke variabel filbar atau pilihan barang. Nah terus saya bikin looping pakai for di sini di dalam loopnya, for string nama barang di dalam barang, if filbar equal sama barang, harbar sama dengan true. Jadi kalau misalnya pilihan barangnya jadi kalau misalnya kita nginputin barang dan barangnya itu ada di dalam daftar barang yang dijual, dia harbarnya true. Intinya kalau barangnya ada di pasar, dia harbarnya true. Nah if harbar, if true, nah kita ngecocokin daftar barang dengan daftar harga pakai gini caranya, in letak harga sama dengan arrays.asList barang .index of filbar. Jadi letak elemen array barang disesuaikan sama letak elemen array harga. Jadi misalnya barang yang pertama berarti harga yang pertama yang dipakai, barang kedua berarti harga kedua yang dipakai, begitu seterusnya untuk barang-barang yang lain. Nah di sini if letak harga lebih besar sama dengan 0, harga barang sama dengan harga letak harga. Nah ini disesuaikan ya. Terus ini dibikin if letak harga lebih besar sama dengan 0 biar nggak error. Kadang suka error, suka di bawah 0 jadinya error, outputnya berhenti. Nah terus dia system out println beli sekarang atau masuk ke keranjang yang tadi. Nah terus dia masuk ke string beli ya. Terus kalau belinya equals beli sekarang, dia buy filbar, harga bar. Nah ini buy ini method juga, metodenya ada di bawah. Semua metode saya taruh bawah ya. Nah ini buy nih, buy dengan statement string barang dan ini harga, makanya tadi di atas ada input barang sama harga. Nah dia bikin scanner lagi karena ini private, terus masukkan alamat, masukkan cara pembayaran, terus memesan barang dengan harga sesuai variabelnya, terus dikirim ke alamat, harus dibayar melalui cara bayar. Tadi kan cara bayar saya selalu COD ya, makanya yang muncul COD mulu. Terus pesan diterima dan akan segera diproses. Nah dia sleep buat 4 detik. Terus habis itu clear screen, break. Breaknya yang mana? Breaknya break si while ini. While true ini mau beli apa kita break, terus balik ke menu awal. Nah kalau misalnya dia itunya false, misalnya dia nggak beli sekarang, misalnya dia mau ke keranjang, mau masukin barang yang mau dia beli ke keranjang dulu. Nah dia bakal keranjang barang sama keranjang tadi di atas nilainya 0, keranjang barang 0 sama dengan filbar, keranjang harga 0 sama dengan harga bar. Jadi si pilihan barangnya sama harga barangnya kita masukin ke arrays namanya keranjang barang sama keranjang harga. Nah keranjang kita plus biar nilainya nambah ya. Terus clear screen, break lagi buat yang atas, balik ke menu awal. Nah ini tapi kalau misalnya dia nggak true, dia barang yang mau dibelinya nggak ada di daftar barang yang bisa dibeli, dia akan output maaf barang yang kamu mau tidak ada. Terus sleep lagi 0,5 detik. Nah tadi kan yang atas dari menu awal kalau kita input beli. Sekarang yang kedua kalau kita input keluar
untuk jual saya di bawahnya. Saya keluar dulu soalnya eksekusi programnya gampang. Nah, sistem out, terus tampilan gini, kamu akan segera keluar, terus sleep 0,1 detik biar cepat. Terus system.exit ini 0. Nah, system.exit ini untuk ngeberhentiin program outputnya yang tadi, makanya bisa langsung di exit. Biasanya kan kalau output masih minta inputan, dia nggak bisa di exit. Nah, jadi bisa langsung di exit. Nah, gimana kalau dia inputnya jual? Gimana kalau dia mau jual barang? Nah, jual barang, pertama dia nanya dulu barang apa yang mau dijual namanya. Terus masuk ke berjual atau barang jual. Terus di sini harga dari barang yang mau dijual. Terus masuk ke harga jual. Nah, di sini dikasih scanner.nextLine biar nggak numpuk. Soalnya kemarin saya otak-atik error, terus akhirnya harus nambahin ini scanner.nextLine setelah scanner.nextIn biar nggak numpuk. Nah, setelah itu kita masukin barang yang mau dijual ke array barang. String barang baru sama dengan new string barang.length. Intinya ini memperbarui array ya. Array yang atas untuk barang kan anggotanya cuma bisa 5. Terus di bawah saya bikin array baru namanya barang baru, terus elemennya barang.length plus 1, jadi dia ada 6, nambah terus ke bawahnya. Nah, terus dia ini nge-copy anggota dari array barang yang lama. Nah, terus ini nambahin barang barunya ke array barang baru. Nah, barang sama dengan barang baru, ini array barang yang lama diperbarui dengan barang yang baru, dan barang barunya nggak dipakai, yang dipakai yang barang karena udah diperbarui, jadi datanya udah baru. Nah, lanjut, ini yang harga juga sama aja, begitu juga intinya prosesnya. Terus clear screen. Else if bs.equals keranjang, jadi jika kalian memilihnya tuh opsi keranjang, maka sistem outprintln-nya itu yang akan keluar tuh isi keranjang kamu adalah titik 2. For string list crunch bar, titik 2 crunch bar itu keranjang barang ya, jadi ini list keranjang barang dan ini keranjang barang. If list crunch bar sama dengan 0, jika list keranjang barangnya itu 0, maka continue. Yang keluar itu CO list crunch bar plus sama dengan list crunch bar plus persen. CO list crunch bar itu check out listnya ya, check out list keranjang barang. Lalu if CO list crunch bar dot equals 0, ini 0 ya, kosong. Jadi sistem outprintln-nya itu yang akan keluar keranjang kamu masih kosong, karena check out listnya keranjang barang itu kosong kan, jadi nggak ada yang harus di check out. Lalu try thread sleep 150 catch interrupt expression dot print stack trace ls. Lalu else for string list barang titik 2 keranjang crunch bar, jika list keranjang barang sama dengan 0 maka continue. Sistem outprintln-nya itu yang akan keluar list barangnya, list barang. Untuk string list barang check out, CO itu check out ya, titik 2 crunch bar. If list barang CO sama dengan 0, continue. Jika list barang check outnya itu 0, continue. Jadinya CO crunch bar plus sama dengan list barang check out. If tanda seru check out crunch bar dot equals kosong, total harga sama dengan 0. Jadi itu jika CO keranjang barangnya itu tidak kosong, tanda seru di sini tuh maksudnya kan tidak. Jadi jika tidak kosong atau ada isinya itu total harganya sama dengan 0. Kenapa dikasih 0? Karena jika tidak dienolin maka checkoutan sebelumnya itu masih masuk ke inputannya. Lanjut, for integer list harga titik 2 keranjar, if list harga sama dengan 0, maka continue. Total harga plus sama dengan list harga. Jadi di sini itu ditotalin harga sama dengan list harga. Jadi list harganya itu ditotalin. Sistem outprintln-nya total harga belanja kamu adalah plus total harga. Jadi semua barang yang pengen di check out ditambahin di sini, lalu keluar di sini total harga belanja kamu adalah plus total harga.
Sistem outprint mau bayar barang di keranjang, string yes/no sama dengan scanner.nextLine. If yes/no dot equals iya or yes/no dot equals ya. Jadi kalau inputannya iya or iya, maka program di bawahnya dieksekusi. Lalu sistem outprint. Sistem outprint, masukkan alamat pengiriman. String alamat sama dengan scanner.nextLine. Sistem outprint, pilih cara pembayaran. Pilihannya ada bank, COD, Alfamart, dan Indomart. String cara bayar sama dengan scanner.nextLine. Sistem outprint. Sistem outprint, barang akan dikirimkan ke alamat. Plus alamat, plus dan harus dibayar melalui plus cara bayar. Sistem outprint, pesanan diterima dan akan segera diproses. Try treat.sleep 4000. Catch interrupted exception a.print trash. String crunch bar itu keranjang barang underscore kosong sama dengan new string 20. In crunch har underscore kosong sama dengan new in 20. Crunch bar sama dengan crunch bar underscore kosong, crunch har sama dengan crunch har underscore kosong, co list crunch bar sama dengan kosong, co crunch bar sama dengan kosong, total harga sama dengan 0. CLS. Saya akan ngeran programnya. Nah, selamat datang di kelompok 2 shop. Ingin masuk atau buat akun? Apabila belum buat akun, kita bisa memasukkan buat akun. Dia akan meminta new username. New username kita masukkan misalnya Chelsea. Lalu new passwordnya misal 1234. Nah, user data save successfully dia kalau berhasil. Lalu dia meminta lagi untuk login. Tadi karena kita bikin Chelsea, kita input lagi Chelsea 1234 sebagai password. Nah, login successful. Di menu awal akan muncul pertanyaan mau beli barang, jual barang, lihat isi keranjang atau keluar. Nah, karena kita belum beli barang apa-apa, maka harusnya keranjang kosong. Mari kita cek keranjang. Nah, isi keranjang kamu adalah keranjang kamu masih kosong. Nah, untuk beli barang, saya membuat barang default, yaitu ada tas, sepatu, baju, buku, topi dengan harganya masing-masing. Mau beli apa? Misal kita mau beli sepatu. Nah, misal kita beli sekarang. Setelah input beli sekarang, dia akan nanya alamat pengiriman. Misal saya alamat pengiriman ke Depok. Lalu dia nanya cara pembayarannya, mau lewat bank, COD, Alfamart, atau Indomaret. Saya mau input COD. Nah, dia memesan dengan harga 400.000 sepatu ya. Barang dikirim ke Depok melalui COD. Nah, setelah itu coba kita masukkan barang yang tadi dibeli ke keranjang. Misal kita beli baju. Kita ganti barang ke baju, terus masukkan ke keranjang. Nah, baju tadi akan masuk ke keranjang. Dari yang awal keranjang kita cek kosong, sekarang jadi ada barangnya, yaitu baju. Sebentar. Nah, baju total harganya 60.000 sesuai yang tadi. Nah, dia akan nanya mau bayar barang di keranjang. Nah, kita input no untuk kita input tidak atau no untuk kembali ke menu awal. Nah, misal sekarang kita coba untuk menu jual barang. Kita mau jual. Nah, masukkan nama barang yang dijual. Misal kita mau jual jaket. Terus masukkan dari harga barang yang mau dijual. Misalnya kita masukkan 380.000. Nah, setelah diinput data seperti itu di menu beli, nanti akan muncul barang jaket dengan harga yang tadi kita input. 380.000. Tadi kita tambah barangnya jaket, kita beli sekarang jaket. Nah, isi jaket akan kita tambah ke keranjang. Tadinya di keranjang hanya ada baju yang
harganya 60.000, sekarang ditambah jaket 380.000, dia akan jadi 440.000 keranjang. Nah, kita cek keranjang lagi. Nah, dia tagihannya jadi 440.000. Misal saya mau bayar barang di keranjang. Nah, kita input ya atau iya. Dulunya bisa. Ya, nah dia minta alamat pengiriman lagi. Bisa kita input yang sama kayak tadi, Depok. Terus cara pembayaran COD. Nah, barang dikirim ke Depok dan harus dibayar melalui COD. Nah, barang yang tadi itu baju sama jaket kan sudah dibayar, otomatis keranjangnya akan kosong. Nah, keranjangnya kosong lagi karena sudah dibayar. Nah, sekian dari fitur online shop dari kelompok 2. Setelah ini saya akan menjelaskan codingannya di jendela codingan. Kita keluar dulu di sini. Keluar. Nanti di sini kita bisa silang jendela outputnya.